Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Devani M. Nuriani, NPM 2251003. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang hukum adat. Hukum adat itu apa sih? Nah, hukum adat adalah sebuah hukum kebiasaan yang artinya aturan yang berasal dari tingkah laku masyarakat itu sendiri yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara turun-temurun. Nah, hukum adat ini itu bersifat tidak tertulis, tetapi hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Nah, hukum adat yang berlaku di Indonesia contohnya seperti hukum adat potong jari di Papua, hukum adat berjenjang di Aceh, hukum warisan di Bali, hukum adat mahar di Maluku, dan hukum adat pengasingan di Maluku. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki sekitar 1.128 suku Indonesia. Karena banyak undang-undang yang membahas aspek hukum adat ya. Nah, sistem hukum di Indonesia ada Samuel, Pulau Adat, Agama, dan Budaya. Sistem hukum di Indonesia seperti yang kita ketahui, menurut faktor historis, di mana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, maka kita menggunakan pulau. Tetapi perkembangan Indonesia mulai berubah kepada manual. Contohnya ada beberapa produk hukum yang berdiri sendiri seperti undang-undang korupsi, undang-undang ketenagakerjaan, dan lain-lain. Sistem hukum berikutnya yaitu sistem hukum Islam. Nah, Indonesia juga bisa dibilang adalah negara yang mayoritas Islam itu banyak ya. Nah, maka itu kita menggunakan sistem hukum Islam. Dan terakhir adalah sistem hukum adat. Nah, sumber hukum adat itu berasal dari kebiasaan manusia itu sendiri, terus kebudayaan masyarakat itu sendiri, dan juga berarti hukum adat itu berasal dari manusianya, kebiasaannya, dan kulturnya atau adatnya. Maka itu terbentuklah sebuah hukum atau aturan adat. Nah, perbedaan antara hukum adat dan adat istiadat itu apa sih? Nah, hukum adat itu merupakan sebuah aturan atau hukum. Jadi adat istiadat dan hukum itu kayak masih saling berkaitan ya. Nah, hukum adat itu kan aturan norma yang berasal dari adat, berasal dari kebiasaan masyarakat itu. Nah, kalau adat istiadat itu merupakan sebuah kebiasaannya. Makanya itu dibilang hukum adat dan adat istiadat itu saling berkaitan. Corak dan sifat hukum adat itu pertama adalah tradisional, keagamaan, kebersamaan, dan kebiasaan bersifat logis dan rasional. Nah, kalau sistem
things you make me Jadi kalau do. menurut sistem You, hukum barat, untuk ay. merubah hukum itu Out of harus love, out of melalui love, proses out of love, though. All you make me 움직여. 돌고도는 것 같아. 돌아가보면 너의 모습은 똑같이 공주 속에도 바로 찾아볼 수 있지. 두렵던 너밖에 없는 건 네가 서 있던 곳은 내가 표시해 놓을게. 지워지지 않아. informal dengan proses yang panjang. Kalau sistem hukum adat, administrasi tidak memerlukan proses yang panjang dan sederhana. Hukum adat itu terjadi jadi ilmu hukum adat ini dia ada publik dan privat. Nah, jadi kalau ilmu hukum adat itu dia terbagi menjadi dua, publik dan privat. Nah, kalau yang publik itu seperti hukum pidana, adat, terus ilmu negara adat dan hukum administrasi negara, adat dan lain-lain. Nah, kalau yang privat itu seperti perkawinan adat, keluarga adat, waris adat, terus hukum ekonomi adat. Nah, jadi menurut pasal 1 angka 3 Permen Agria BPM nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Nah, jadi faktor timbulnya persekutuan hukum adat itu pertama adanya keterikatan antar orang yang dikarenakan contohnya seperti genealogi, kesamaan atau keturunan. Itu patrinel, contohnya itu adat Batak, Minyak, dan Sumba. Jadi ini tuh patrinel ini berasal dari garis darah keturunan ayah. Nah, kalau matrilineal ini tuh berasal dari garis keturunan darah ibu. Dan selanjutnya adalah parental. Kalau matrilineal tadi tuh contohnya masyarakat adat Minangkabau, dan parental masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, dan Dayak. Nah, contoh kedua adalah teritorial, kesamaan wilayah. Pertama bisa dibilang orang itu bisa terikat oleh desa, persekutuan daerah, dan perserikatan atau organisasi. Masyarakat adat bersifat bisa dibilang guyup ya, terus terikat pada suatu hukum adat. Nah, 3 model persekutuan hukum adat yaitu adalah persekutuan hukum genealogis, teritorial, genealogis, dan teritorial. Nah, berikut merupakan beberapa contoh hukum adat yang berada di masyarakat adat, seperti adat Batak dan Minangkabau. Nah, hukum waris adat Minangkabau. Perbedaan adat Minangkabau mengenai sistem kekerabatan berasal dari garis ibu atau biasa disebut sebagai sistem matrilineal. Hal ini membuat kedudukan perempuan di Minangkabau memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Kepemilikan harta warisan adat Minangkabau biasa disebut sebagai harato pusako dan dibagi menjadi 2, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Kaum perempuan di daerah Minangkabau memiliki keistimewaan sehingga dijuluki Bundo Kanduang, berperan dalam menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mama atau paman atau saudara dari pihak ibu, maupun sebagai penghulu atau kepala suku. Tak hanya perempuan yang memiliki peran, seorang anak laki-laki dapat mengambil peran keikutsertaan dalam pewarisan adat Minangkabau, seperti laki-laki sebagai mama laki-laki, sebagai rang sumando laki-laki, sebagai kemenakaan laki-laki, sebagai anak laki-laki, sebagai penghulu. Nah,
Berikut sistem hukum Batak. Jadi sistem pengaturan menurut tanah adat Batak, yaitu sistem pengaturan itu mereka berdasarkan namanya Dalihan Natolu, adalah di mana penduduk Dalihan Natolu selalu menerapkan prinsip persaudaraan, kegiatan musyawarah, ikatan persaudaraan, serta keharmonisan bersama sebagai penduduk Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini tuh bisa dibilang merupakan sebuah kultur, telah memahami dan tahu tentang tanah ulayat yang dimiliki. Mereka senantiasa mengetahui tentang batas hak milik dari setiap adat Dalihan Natolu. Jadi semua prinsip hukum adat Batak itu harus didasarkan oleh Dalihan Natolu. Nah, jadi hukum perkawinan adat Batak. Jadi perkawinan adalah sebuah perikatan antara kedua belah pihak pasangan atau kedua belah pihak keluarga. Nah, jadi di dalam hukum adat Batak kita boleh menikah dengan orang yang berlainan marganya atau berbeda marganya atau pariban. Nah, perkawinan dalam semarga itu bahkan sangat ditentang dan sangat dilarang oleh masyarakat adat Batak. Tetapi banyak juga yang melanggar hukum perkawinan adat Batak ini sendiri. Jadi sistem perkawinan adat itu pertama adanya namanya eksogami, yaitu laki-laki tidak bisa melaksanakan perkawinan bersama perempuan semarga dengannya. Kedua, endogami, yaitu laki-laki diwajibkan melaksanakan perkawinan bersama perempuan dalam cangkupan klan sendiri. Terakhir adalah elektrogami, yaitu seorang laki-laki tidak wajib mengikuti aturan pernikahan yang diatur oleh hukum Islam dan hukum positif saat ini. Nah, selanjutnya adanya namanya sistem kekerabatan. Pertama, sistem kekerabatan matrilineal, yaitu kekerabatan matrilineal ini adalah sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Ini biasanya dipakai oleh masyarakat adat Minangkabau. Kedua, sistem kekerabatan parental. Kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan orang tuanya. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat adat Jawa. Dan terakhir adalah sistem kekerabatan patrilineal. Kekerabatan patrilineal mengacu pada kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Nah, biasanya ini sistem kekerabatan ini digunakan oleh masyarakat adat Batak.